Marun Semaha, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pada ibadah Minggu. Walaupun kita terpisah, tetapi kita semua percaya bahwa kita tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan. Khususnya di Minggu hari ini kita bisa beribadah bersama melalui ibadah online. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan memasuki dalam peribadatan. Kita akan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Diundang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini terambil dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga krimbasi yang hati kami megang, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati pembacaan tata hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan,
kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Kau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami, ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengaku dosa istrinya. Kasihani dan baharui hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dalam lautan yang kelam, Jemaat persilahkan duduk. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, karena kami percaya Tuhan, kami keluarga demi keluarga yang berada di rumah kami masing-masing, atau di tempat tugas kerja yang sementara kami gumuli sampai hari Minggu ini, Engkau mengetahui keberadaan kami. Engkau melihat hati kami yang paling dalam, yang senantiasa merindukan sapaan Tuhan, kasih Tuhan dalam segala yang kami lakukan. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau juga memberkati ruangan di mana kami duduk beribadah. Engkau juga memberkati setiap kami yang mungkin saat ini mengikuti peribadatan di tempat tugas kami, baik di kantor ataupun di rumah sakit, atau mungkin kami yang berada di laut dalam pelayanan kami. Tuhan Bapa kekal dalam kerajaan surga, sertai kami agar firman yang kami dengar benar-benar menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan beriman kami. Hamba-Mu Tuhan, kiranya dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semua, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Pembacaan hari ini akan kita baca dari surat Titus pasalnya yang kedua. Titus pasal 2, kita baca ayatnya yang ke-11
sampai dengan 15, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca secara bergantian dengan saya. Saya membaca ayatnya yang ganjil, jemaat Tuhan membaca ayatnya yang genap. Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15 di bawah judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Kita mulai. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerendahan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 27. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan melalui NKB 208 ayat 1, tabur waktu pagi. Jemaat sekalian, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menuntun kami, bahkan mengaruniakan kami kekuatan sehingga kami masih hidup dan bisa melaksanakan segala kegiatan kami sampai dengan saat ini. Bahkan saat ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, di saat ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan melalui persembahan ini akan membantu pelayanan kami di tengah dunia ini.
khususnya di jemaat kami yang ada untuk kelebaran kerajaan-Mu. Bapa di surga, ajari kami untuk memberikan yang terbaik, bahkan tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang sejati. Ini doa kami ya Tuhan, mohon ampun akan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di minggu yang keempat ini. Kita akan kembali melihat pembacaan yang sudah kita baca tadi. Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang menjadi perenungan kita adalah ayatnya yang ke-12, berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bagaimana kekristenan yang selama ini kita jalani. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkata bahwa menjadi orang Kristen itu enak, hidupnya pasti diberkati, dan dosanya sudah diampuni, dan pasti masuk surga. Syaratnya mudah saja, hanya dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, maka beroleh keselamatan. Apakah saudara setuju? Pasti saudara setuju, karena saya juga setuju. Akan tetapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan perkara yang mudah. Benar kalau dikatakan bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Sesungguhnya itu mau menunjukkan bahwa itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya. Hal ini berarti tidak ada peran atau usaha manusia sedikit pun. Semua murni pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus. Anugerah diperlukan karena tidak ada cara lain, termasuk perbuatan baik manusia sekalipun, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tetapi bukan berarti orang Kristen setelah diampuni, setelah diselamatkan, kemudian boleh berbuat apa saja. Orang yang sudah mendapatkan anugerah Allah akan belajar, terus belajar siapakah Allah. Terus belajar bagaimana karakter dan apa kehendaknya. Pengenalan akan Allah selanjutnya memberinya motivasi untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Di dalam proses pengenalan bahkan pendidikan yang Tuhan lakukan, bisa melalui gereja atau dalam pengalaman sehari-hari, tentu ada perkara-perkara yang harus ditinggalkan, ada perkara-perkara yang harus dilepaskan, dan perkara-perkara yang harus dikenakan, dan itu merupakan harga yang harus dibayar.
untuk mencapai tujuan yang Allah inginkan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Apa saja yang harus dilakukan? Nats kita ayat 12 mengatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itu yang harus dilepaskan. Dan juga meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Supaya kita hidup dalam keadilan. Supaya kita hidup beribadah di dalam dunia yang kita bijak ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali pada pembacaan kita tadi. Titus. Siapakah Titus? Berbeda dengan Timotius. Ia sangat sedikit informasi, ada sedikit informasi mengenai riwayat hidupnya. Lebih anehnya, yakni fakta kalau namanya tidak disebut di dalam kisah para rasul. Dari surat Titus kita mengetahui bahwa ia adalah seorang Yunani yang tak bersunat. Isu yang menjadi daya tarik kekristenan abad mula-mula yaitu tentang kesetaraan. Saudara-saudara, mungkin ia berasal dari Antioquia. Dan saudara-saudara, Titus ditinggalkan di kota Kreta untuk mengatur gereja setelah Paulus menginjili pulau itu. Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa Titus mungkin dalam segi usia dia lebih tua dari Timotius. Dia juga tampaknya memiliki karir yang lebih kuat, dan ia adalah seorang yang telah bertobat karena Rasul Paulus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang dikatakan tadi, bahwa Titus diminta oleh Rasul Paulus untuk menetap di kota Kreta dengan tujuan untuk menertibkan hal-hal yang tidak sempat ditangani oleh Paulus. Penekanan surat ini ada pada tugas-tugas memberitakan ajaran yang benar serta kemampuan meyakinkan pihak-pihak yang menentang. Di kota Kreta banyak orang yang hidup tidak tertib, kaum fanatik yang sombong dan beretika buruk yang tidak hanya berdampak negatif terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga itu mempengaruhi persekutuan Kristen. Dalam perikop sebelumnya ayat 1 sampai dengan 10 itu diuraikan bagaimana tanggung jawab di dalam kehidupan keluarga, terutama anggota keluarga yang ada di dalamnya. Dan pasal yang kita baca ini mau memberi alasan mengapa Allah harus mengatakan bahwa umatnya harus melakukan perintah-perintah di atas. Ayatnya yang ke-12 dan ayat yang 13 di sana dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menekankan bahwa anugerah Allah yang mendatangkan keselamatan harus mampu mengubah kehidupan setiap orang percaya. Kristuslah alasan istimewa bagi setiap orang percaya untuk mewujudkan kehidupan baru yang lebih berkenan. Teladan Kristus dan anugerah Tuhan itu menjadi aspirasi yang baik dan mendatangkan kesukaan bagi setiap orang. Paulus memohon kepada Titus untuk orang-orang Kreta agar Titus mengingatkan bahwa mereka harus mengingat pertobatan yang sudah mereka terima pertama-tama ketika mereka mendengar Injil. Injil adalah panggilan untuk hidup bijaksana. Dengan Injil orang bisa hidup adil. Orang bisa dengan tekun beribadah yang benar. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan setiap manusia agar dapat menjalankan imannya, sebagaimana pernyataan bahwa keselamatan telah menjadi bagian hidupnya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan menunjukkan kehidupannya yang sungguh-sungguh diperbaharui. Sebagaimana nas pembimbing kita dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Cara Tuhan dapat kita rasakan apabila kita sadar bahwa keselamatan hanya darinya. Termasuk situasi yang kita rasakan sampai hari ini. Di tengah kita terus berwaspada akan penularan virus corona ini, kita tetap setia di dalam Dia, dengan tetap hidup bijaksana, dengan tetap hidup dalam keadilan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tetaplah beribadah karena kehidupan kita sudah diperbaharui, sudah ditebus dengan lunas oleh Yesus Kristus. Sekalipun semua itu mungkin kita hanya dapat lakukan di dalam rumah, ataupun kita dapat melakukan semua itu di tengah-tengah tugas kerja kita. Sekalipun peribadatan kita tanpa hamba-hamba Tuhan, sekalipun saudara-saudara kita tidak bersama-sama dengan anggota jemaat lain dalam satu ruangan, tetaplah beribadah dengan benar, karena sesungguhnya Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita apabila kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan dengan bersama-sama mengaku iman percaya. Diundang kita semua berdiri. Hendaklah kita berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat, persilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan bagaimana kami menjalankan iman percaya kami kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, kami mengakui penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan tetap menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan memperkenankan kami untuk terus menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami hidup dalam kebijaksanaan Tuhan, kami hidup dalam keadilan Tuhan, kami terus beribadah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Bapa kekal dalam kerajaan surga. Di saat ini kami bersama-sama mau bersyafaat, terlebih Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang belum sempat beribadah sampai hari ini. Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing. Pada saat mereka terbaring sakit, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau dengan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah kekasih-kasih kami, para orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, baik yang ada bersama kami ataupun yang tidak bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, kekasih-kasih kami yang jauh dari kami oleh karena tugasnya, baik sebagai pelaut ataupun mereka bertugas di luar daerah. Kiranya Tuhan juga mendampingi kehidupan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, menyelamatkan mereka, agar satu saat mereka boleh ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, Gemis Mahanaim khususnya Tuhan, dengan berbagai program yang masih dapat dilaksanakan di masa pandemi ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan kami semua, bagi kami sebagai jemaat Tuhan, ataupun kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, agar sekalipun dalam masa pandemi ini Tuhan, kami tetap beribadah, kami tetap memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan terus melindungi, Tuhan terus menjaga, bahkan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan berkati gereja kami, gedung gereja yang Tuhan tetap pakai untuk kami memuliakan nama-Mu. Biarlah terus Tuhan kuduskan, Tuhan terus pakai setiap orang yang keluar masuk di dalamnya, terus mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pekerjakan di gereja kami, BPMJ, BP3G, pegawai kantor, kostor, supir. Tuhan, mereka telah memberi diri untuk Tuhan pakai. Mereka telah meninggalkan keluarga-keluarga mereka untuk hadir di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, selamatkan kehidupan mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, agar Tuhan semua pelayanan yang mereka lakukan benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya Bapa kekal dalam kerajaan surga, apapun yang dibutuhkan oleh persekutuan jemaat kami, biarlah Tuhan Engkau penuhi, karena kami percaya Engkau adalah kepala gereja kami. Engkau sanggup memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, jadikan gereja kami, persekutuan jemaat Gemis Mahanaim ini sebagai alat Tuhan, saksi Injil-Mu kemanapun kami pribadi lepas pribadi Tuhan hadirkan. Ya Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, para duda. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka, Engkau memberi kekuatan, bahkan memberkati kehidupan mereka. Para orang tua kami dalam usia lanjut, Engkau lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang kami kasih, kami cintai ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap ada dalam kehidupan bangsa kami. Engkau tetap melindungi bangsa ini. Ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan bangsa kami. Biar Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat Tuhan untuk dapat menghadirkan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden bersama keluarga mereka masing-masing. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya. Dan juga para menteri dan aparat pemerintah yang berada di sekitar kehidupan kami. Biarlah Tuhan damai sejahtera menyertai kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, mereka yang berada di sekeliling rumah Tuhan, gereja-Mu ini, baik di Enggano maupun di Melur, sertai mereka Tuhan, berkati mereka, selamatkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa, secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah yang tertimpa sakit corona. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tetap ada melalui para dokter dan perawat yang menjaga dan juga mengobati mereka. Kesembuhan Tuhan berikan. Khususnya Tuhan, bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kasih kami, Bapak Vicky Bokong, di mana Tuhan dalam pemulihan, kami percaya tangan Tuhan bekerja untuk hamba-Mu. Tuhan memulihkan dia, Tuhan mengampuni dia, agar Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Engkau tahu Tuhan rencana kehidupannya. Kami percaya Tuhan tetap memakai dia. Dia adalah hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu. Kesembuhan terjadi waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Semua doa kami ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malun Semai, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 25 Oktober 2020, Gemis Mahanaim, Jalan Enggano nomor 52, Jakarta Utara. Yang melayani ibadah pagi hari ini adalah Ibu Pendeta R. Susanto Alanus, Master Teologia, dibantu anggota Majelis Kelompok Wilayah Pelayanan 6, Organis Bapak Penatua Mario Kabuhuk, Multimedia
Saudara Yeri Sundamen, Saudara Lexi Bogar, Saudara Yosua Sabanari. Atas pelayanan Ibu Pendeta serta organis dan multimedia, kami jemaat dan anggota Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di laporan keuangan yang di-share di WhatsApp grup KWP masing-masing. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jemaat yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Diundang untuk jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 212 ayat 1, Ya Allah kasih-Mu besar. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan meneruskan kehidupan kita bersama firman Tuhan yang sudah kita dengar. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk menghentar pendeta dan majelis ke depan mimbar, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 406 ayat 1, Ya Tuhan bimbing aku.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Tegak aku melangkah setiap waktu, apabila Kau tak ada di sampingku. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.